Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aldira Dania Ajahra dengan NIM 10324005. Aku dari Fakultas Sosial Ekonomi, Program Studi Manajemen Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Pada kesempatan ini, aku akan menjelaskan mengenai seleksi karyawan. Apa itu seleksi karyawan? Seleksi karyawan adalah serangkaian tahapan untuk menentukan pelamar yang paling sesuai dengan kebutuhan posisi atau jabatan tertentu. Proses ini penting karena mempengaruhi kinerja perusahaan, biaya rekrutmen, dan resiko hukum dari mempekerjakan orang yang tidak tepat. Selanjutnya ada tujuan seleksi karyawan. Yang pertama ada mendapatkan karyawan yang tepat untuk posisi yang tepat. Yang kedua, mengoptimalkan investasi SDM perusahaan. Yang ketiga, menempatkan pelamar sesuai minat dan kemampuan. Yang keempat, menjamin keadilan dan meminimalkan diskriminasi. Yang kelima, mengurangi resiko tindakan buruk dari karyawan yang tidak layak. Maksudnya, tujuan utama seleksi ini karena perusahaan ingin memastikan bahwa mereka dapat orang yang tepat untuk suatu posisi atau jabatan. Selain itu, perusahaan juga mau investasi SDM mereka enggak sia-sia. Seleksi juga harus adil supaya enggak terjadinya diskriminasi, dan yang paling penting seleksi dilakukan untuk menghindari penerimaan karyawan yang berpotensi menimbulkan masalah. Selanjutnya ada indikator pelaksanaan seleksi karyawan. Ada beberapa indikator yang biasanya jadi pertimbangan dalam seleksi ini. Yang pertama itu pendidikan, menggambarkan kemampuan dasar dan kesiapan kerja seseorang. Yang kedua pengalaman, karena seseorang yang memiliki pengalaman dianggap lebih siap untuk bekerja. Yang ketiga, kesehatan. Kesehatan ini penting untuk mendukung produktivitas kerja. Yang keempat, ada tes tulis. Tes tulis ini dipakai untuk menguji kemampuan verbal, numerik, dan logika. Dan yang terakhir, ada wawancara. Wawancara menilai kecocokan pelamar dengan pekerjaan. Biasanya dilihat secara kepribadian, motivasi, dan lain-lain. Lalu ada proses seleksi karyawan. Biasanya seleksi ini dimulai dari wawancara awal, seperti penyaringan. Setelah itu, pelamar masuk ke tahap tes seleksi, mulai dari tes kemampuan, tes teknis, dan tes kepribadian. Jika pelamar lolos, maka selanjutnya akan ke wawancara yang lebih mendalam. Setelah itu, perusahaan bakal cek latar belakang pelamar. Lalu ada evaluasi medis. Di sini perusahaan ingin memastikan kesehatan pelamarnya. Jika semua proses sudah dilalui, barulah perusahaan membuat keputusan akhir. Dan jika pelamar diterima, maka pelamar akan mendapatkan surat pengangkatan. Lalu ada juga faktor-faktor dalam seleksi. Dalam seleksi ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi. Yang pertama ada kondisi penawaran tenaga kerja. Jika pelamarnya banyak dan berkualitas, perusahaan akan lebih mudah untuk memilih. Dan yang kedua ada faktor eksternal, seperti faktor etika. Ini juga penting, jangan sampai seleksi dipengaruhi hal-hal kayak nepotisme. Nah, yang kedua ada ketersediaan anggaran. Anggaran juga sangat berpengaruh karena jika dana terbatas, perusahaan tidak bisa merekrut banyak orang. Lalu yang ketiga ada perangkat organisasi. Contohnya ada analisis jabatan dan perencanaan SDM. Jadi
pedoman penting agar seleksi sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir ada efektivitas rekrutmen. Ini juga menentukan kualitas pelamar yang masuk ke tahap seleksi. Nah, sekarang kita masuk ke faktor seleksi modern 2025. Tahun 2025 ini, seleksi karyawan sudah berubah banyak. Perusahaan sekarang nggak cuma cari orang yang punya skill teknis, tapi juga yang ngerti teknologi dasar kayak penggunaan aplikasi tools digital, analisis data sederhana. Lalu ada soft skill yang kuat seperti komunikasi, kerja tim, dan problem solving. Ini juga makin diperlukan untuk saat ini. Selain itu, perusahaan suka kandidat yang cepat belajar dan fleksibel atau adaptabilitas. Lalu ada cultural fit. Ini juga makin diperhatikan supaya nilai pribadi pelamar sesuai dengan budaya perusahaan. Lalu ada kemampuan berpikir kritis dan membaca data sederhana. Juga penting karena banyak keputusan sekarang berbasis data. Dan yang paling utama yaitu integritas dan profesionalisme. Tadi, jadi kesimpulannya, seleksi karyawan itu adalah proses penting untuk memastikan perusahaan mendapatkan SDM yang berkualitas. Proses ini harus berjalan secara objektif dan adil. Dan seiring perkembangan zaman, kemampuan teknologi dan soft skill sangat diperlukan. Jadi, kandidat yang ideal bukan hanya yang punya skill teknis, tapi juga punya sikap, karakter, dan kemampuan adaptasi yang baik. Demikian penjelasan yang bisa aku sampaikan mengenai seleksi karyawan ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat dan dapat dipahami. Maaf jika ada kekurangan atau salah kata selama menyampaikan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.